Bapak Ibu, penguji sidang skripsi dari mahasiswa Arkeolaus Tapior, kita akan masuk dalam sidang ujian ini. Oleh sebab itu, pada saat hari ini saya tanya sama Arkeolaus, Anda siap ya? Siap. Arkeolaus, siap? Biar Bapak ikut di sini. Siap, Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu, ujian skripsi kita pada pagi hari ini akan kita lalui dalam 3 termin. Yang pertama, kita akan mendengarkan presentasi dari mahasiswa teruji, akan menyampaikan hasil skripsinya kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, termin kedua kita akan masuk pada tim penguji untuk memberikan sanggahan, masukan terhadap skripsi saudara. Dan termin ketiga adalah mendiskusikan hasil ujian dari saudara teruji. Baik, untuk menyingkat waktu, kita masuk pada sesi yang pertama. Sidang ujian skripsi pada pagi hari ini saya buka. Silakan saudara Arkeolaus. Baik. Anda menyampaikan secara garis besar isi skripsi Anda. Silakan. Arkeolaus, Baik, kalau misalnya selamat. Arkeolaus tunggu dulu. Arkeolaus kalau misalnya untuk mau pindah slide, kau bilang next saja ya, nanti saya kasih pindah. Begitu. Oke. Oke, siap Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Bisa Selamat dengar pagi. saya punya suara? Bisa. Langsung. Oke. Alat musik tradisional suku Abrap Kabupaten Gerom, Papua oleh Arkeolaus Tapior DIM 2016 03 11 02 4001. Program Studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih Jayapura tahun 2020. Next. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Kemajuan ilmu dan teknologi, ruang dan waktu pada saat ini secara tidak sadari telah mempersatukan masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Sebagai akibat berbagai aspek kehidupan manusia termasuk kebudayaan asing masuk ke negeri kita tanpa dapat dicegah dan memberikan pengaruh positif maupun negatif pada masyarakat. Salah satu pengaruh dari budaya global yang dialami masyarakat pada saat ini adalah masuknya alat-alat musik barat. Dengan masuknya alat-alat musik baru, maka hal tersebut telah menyaingi jenis-jenis musik tradisional atau lokal. Namun demikian, di sisi positif, kehadiran musik barat dikhawatirkan menjadi ancaman terhadap kegunaan musik tradisional di Papua. Secara positif, komunikasi global telah memberikan kemudahan bagi suatu bangsa untuk menghadirkan sebagai jenis alat musik dalam ruang dengar kita. Sebagai anak bangsa yang cinta tanah air, penulis merasa terpanggil untuk tidak akan melupakan alat-alat musik dari negeri sendiri yang jelas-jelas mencerminkan kebudayaan kita. Next. Next. Kerangka konsep dan teori. Kesenian adalah salah satu unsur dari kebudayaan. Setiap kebudayaan mempunyai ukurannya sendiri tentang seni. Dan apresiasi seni tidak sama bagi setiap orang. Kesenian timbul dan merupakan bagian terpenting dari pengalaman hidup manusia dalam mencari, menikmati, dan mengagumi keindahan. Bentuk-bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari imajinasi yang kreatif dan memberikan kepuasan batin bagi manusia. Dalam kesenian
terpancarlah suatu kegairahan jiwa yang dapat melepaskan ketegangan-ketegangan yang dalam kehidupan sehari-hari dan membawanya masuk ke dalam suatu dunia yang penuh keindahan dan kebesaran. Kepuasan batin dan kegairahan jiwa itulah yang menghayati suatu karya seni. Next. Metodologi penelitian. Secara umum penelitian dijalankan berdasarkan pengertian standar disebutkan oleh Nawawi tahun 1993 halaman 24, yaitu mencari kebenaran ilmiah tentang fakta-fakta keberadaan sesuatu dan mengapa adanya demikian, apa sebabnya adanya demikian. 2. Pengumpulan data. A. Observasi. Pengumpulan data yang bersifat fisik, yaitu dengan pengamatan pencatatan secara sistematik terhadap objek penelitian guna penyesuaian data literatur dan data lapangan. B. Wawancara. Kegiatan ini dilakukan dengan cara interview dengan pihak-pihak terkait, yaitu yang tahu dan mengerti tentang alat musik. C. Dokumentasi. Melakukan pengambilan gambar yang diteliti untuk melengkapi data fisik yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. 1.6 Sistematika skripsi. Bab 1 Pendahuluan. Bab 2 Gambaran umum lokasi penelitian. Bab 3 Etnografi suku bangsa. Bab 4 Hasil dan pembahasan. Bab 5 Bagian penutup. Next. Bab 2 Gambaran umum lokasi penelitian. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tunggal Bintang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. 2.2 Keadaan alam atau topografi flora fauna musim. 1. Lingkungan fisik. Topografi Kabupaten Kerom umumnya bervariasi antara datar dan bergelombang. 2. Lingkungan biologi. Lingkungan biologi di Kabupaten Kerom pada tahun 2019 ini mengalami perubahan yang sangat mencolok dengan aktivitas pembangunan. Next. Keempat, pemukiman. Masalah pemukiman disebabkan karena adanya jumlah penduduk yang relatif meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana negara-negara menurut data statistik, pertumbuhan penduduk ibu kota distrik lebih dari 5% per tahun dengan jumlah penduduk tahun 2020. Saya sementara menguji, misalnya menguji daring pakai online, jadi tadi daerah saya Arso Kota mencapai dia minta izin, saya tidak izin, tapi saya izin untuk hasil ujian selesai saya lari ke situ. 2.5 Pendidikan. Tadi saya Setiap telepon warga dia, negara tapi berhak memperoleh pendidikan sementara dikarenakan memperoleh pendidikan merupakan hak dari warga negara. Next. Kesehatan. 2.7 Kebiasaan sehari-hari. Kehidupan sosial budaya menurut penyampaian informan, penduduk di distrik Arso umumnya sampai tahun 1980-an dapat dikatakan 100% merupakan penduduk asli Kerom. Penduduk ini terdiri dari 4 kelompok besar berdasarkan ragam dialek bahasa, yaitu dialek Morwaf di sebelah barat, Aprap atau Aiget di sebelah utara, Auyi di wilayah tengah, Manen di sebelah timur Arso. Next. Bab 3 Etnografi suku Aprap. 3.1 Sejarah asal-usul atau mitologi suku Aprap.
Nama kampung Arso yang sekarang dipakai untuk menanamkan penduduk daerah batas timur Indonesia ini tidak berasal dari penduduk asli setempat, tetapi mereka ini merupakan sebutan orang Manem yang tinggal di daerah yang terletak sebelah timur Arso hingga melewati batas negara Papua New Guinea. Nama Arso sendiri berasal dari sebutan Arsoi yang artinya taring babi. Penduduk di daerah batas timur Indonesia itu sendiri tidak menggunakan nama tersebut, namun mereka lebih suka mengacu ke nama Daiget. Daiget yaitu nama tanah tempat mereka tinggal. Walaupun demikian, secara tidak sadar masyarakat umum sudah memakainya di dalam laporan-laporan etnografi mereka. Hingga nama itulah yang sekarang dipakai sebagai nama resmi. Penduduk pribumi daripada orang Arso sendiri sekarang lebih cenderung untuk menyebut dirinya orang Abram. 3.2 bahasa suku Abram. Sesuatu yang berawal dari sebuah kode tulisan hingga berubah sebagai lisan untuk mempermudah komunikasi antara sesama manusia. 3.3 sistem teknologi dan peralatan hidup suku Abram. Sistem yang timbul karena manusia mampu menciptakan barang-barang dan sesuatu yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Masyarakat suku Abram, distrik Arso, Kampung Arso Kota telah mengenal dan mempergunakan alat-alat sederhana yang dipergunakan untuk bercocok tanam dalam kehidupan sehari-hari seperti parang kampak batu sejak dahulu kala seperti masyarakat Papua lain. Next. Sistem mata pencarian. Pada umumnya penduduk suku-suku di Irian Jaya hidup dari hasil kerja kebun mereka masing-masing, berburu dan menogok sagu. Orang menyebut dirinya bahwa orang Abram itu hidup dari meramu sagu dan berkebun. Di samping itu juga ada kebun-kebun kecil juga yang mereka kerjakan di halaman belakang rumah. Tanaman mereka di kebun adalah pisang, talas, ubi rambat, pepaya, tebu, sukun, dan sayur-sayuran yang lainnya. 3.5 organisasi sosial suku Abram. Sistem yang muncul karena kesadaran manusia bahwa meskipun diciptakan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, namun tetapi memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing antara individu sehingga timbul rasa untuk berorganisasi dan bersatu. Organisasi sosial suku Abram terbagi dalam 2 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Kelompok kekerabatan. Kelompok kekerabatan yang terkecil dalam masyarakat Kampung Arso Kota adalah keluarga inti yang berbagai suatu kesatuan yang menghuni suatu rumah. Keluarga ini biasanya menempati suatu wilayah yang merupakan hak ulayatnya dalam suatu kesatuan keluarga secara luas yang berdasarkan garis keturunan patrilineal. Next. Kelompok 2, kelompok teritorial. Kesatuan teritorial yang terkecil dalam masyarakat Arso Kota adalah kelompok yang menghuni suatu rumah dan merupakan satu keluarga luas yang patrilokal. Dia daur hidup. Masa keambilan bagi masyarakat Arso merupakan masa rawan. Seorang ibu hamil dan suaminya harus menjalani berdasarkan berbagai pantangan makanan. Di samping itu suaminya dilarang menebang pohon-pohon besar karena mereka percaya bahwa bila pohon besar itu tumbang maka cabang-cabangnya akan terbenam di dalam tanah dan sukar dicabut. Hal ini diasosiasikan dengan kesuburan yang dialami istrinya dan melahirkan seperti cabang pohon yang terbenam
di dalam tanah itu. Next. Enam, sistem pengetahuan suku Abraham. Arso pun mengenal obat-obat tradisional yang sifatnya dan boleh diketahui oleh sembarang orang atau warga masyarakat biasa. Pengetahuan tentang pengobatan khusus ini hanya boleh dilakukan oleh tokoh-tokoh adat saja, namun demikian dapatlah dikemukakan beberapa pengobatan tentang obat-obatan tradisional yang sifatnya umum dan boleh diketahui oleh masyarakat. Misalnya daun gatal atau dah. Daun ini dipakai untuk mengobati sakit tulang, sakit kepala, sakit pegal-pegal pada tubuh. Duraka atau yok, jai, untuk mengobati penyakit-penyakit sesak napas, muntah-muntah, dan sakit perut. 3.7 sistem religi suku Abraham. Dasar religi orang Arso adalah penghormatan pada roh-roh nenek moyang yang upacaranya dipusatkan pada pesta dansa atau yages. Orientasi konsep-konsep serta kegiatan-kegiatan keagamaan ditunjukkan pada upacara terima kasih atas keselamatan dan minta pertolongan untuk mengatasi kegagalan-kegagalan dalam berbagai segi. Konsep keagamaan orang Arso yang terpenting adalah sebutan terhadap Tuhan, utamanya yang mereka puja dan sembah, yaitu Chaimbo, dewa yang dianggap menciptakan dan memiliki langit dan bumi, serta segala isinya, termasuk manusia dan para pohon. Next. Arkelaus, halo Ya, Ibu. Arkelaus. Iya, Arkelaus punya waktu tinggal 3 menit, bisa langsung ke pembahasan di bab 4. Siap, Ibu. Iya, Oke, siap, Ibu. hasil penelitiannya. Baik. Oke, Ibu, Makasih. siap. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian alat musik Y. Secara umum alat musik merupakan suatu benda yang digunakan oleh manusia untuk membantu melakukan suatu pekerjaan yang tujuannya adalah untuk memudahkan. Istilah musik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu musik, yang artinya adalah sebutan untuk dewa-dewi yang memiliki tugas sebagai penanggung jawab. Next. Baik, ini gambar 1.1, ini alat musik Y. Next. Keberadaan alat musik Y. Keberadaan alat musik Y menyebar ke berbagai daerah di Arso Kota, terutama ke 9 marga di suku Abraham. Yang membawa alat musik Y ke berbagai daerah itu adalah masyarakat Taiget atau biasa disebut dengan masyarakat Abraham atau orang Arso, yang merupakan salah satu masyarakat yang terdiri dari 9 klan atau marga besar di Kampung Arso Kota. Masyarakat ini awal mulanya mereka berpisah karena terjadi kesalahpahaman antara suku Wi dan Mum, dan kemudian berkumpul di Kampung Arso sampai saat ini. Next. Proses pembuatan. Baik. Untuk adapun alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembuatan alat musik Y, yaitu alat parang, pisau, kampak batu, alat pengukur, amplas, bara api. Next. Next.
Next. Baik, Dok. 1.2 cara memainkan alat musik G. P. Pembahasan hasil penelitian. Next. Berdasarkan hasil penelitian bahwa G berkembang di distrik Arso, Kampung Arso Kota, tidak diketahui siapa yang mula menciptakannya. Namun satu hal yang pasti bahwa keberadaan alat musik ini sudah ada jauh sebelum terjadinya penjajahan Belanda di tanah Arab, atau dikatakan sudah ada sejak penciptaan manusia Arab. Next. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pembuatan alat musik di Arab, Kabupaten Kerom, saat ini sangat jarang yang bisa membuatnya karena alat musik di suku Arab kurang mengalami perkembangan dalam proses pembuatan. Perlu diketahui bahwa sumber bunyi suara musik bersumber dari udara dalam alat musik tersebut. Dikategorikan ke dalam alat musik aerofon. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa adapun proses pembuatan alat musik dalam suku Arab sebagai berikut. Tahap pertama, terlebih dahulu dilakukan mencari bahan dasar. Tahap kedua, sesudah pencarian bahan dasar, berikutnya adalah melakukan pemotongan. Next. Tahap keempat, membentuk ujung batang pohon susu dengan pisau hingga membentuk lengkungan sebagai tempat mulut saat meniup. Tahap kelima, mengukur permukaan untuk letak lubang. Next. Tahap keenam, membuat lubang yang berbentuk persegi dengan ukuran 0,1 cm yang terletak di bagian bawah lubang tipuan alat musik Y. Tahap ketujuh, besi dipanaskan di atas api selama kurang lebih 10-15 menit hingga ujung besi berwarna merah menyala, kemudian ditusukkan pada padan G yang telah diukur atau ditandai sebelumnya. Tahap ke-8, membuat bentuk alat musik telah disesuaikan dengan bentuk lubang G untuk meniup. Tahap ke-9, setelah mendapatkan bentuk alat musik secara lengkap, tahap akhir adalah melakukan pengecekan bunyi alat musik G. Next. Baik, gambar 1.4 ini sebagai rumah adat, rumah Karwari sebagai tempat penyimpanan benda-benda sakral. Sumber Bapak Aloysius Porotian. Next. Fungsi dan makna alat musik G. Alat musik G adalah alat musik tiup yang terbuat dari kayu. Fungsi alat musik G untuk memberi tanda bahaya saat perang, memanggil seluruh warga penduduk setempat sebagai sarana hiburan dan mengiringi tarian khas Arso, khususnya masyarakat suku Abram. Makna alat musik G adalah ketika seluruh masyarakat suku Abram, terutama ke-9 marga mengadakan pesta Yongwai besar-besaran di Arso. Pesta Yongwai mengarah pada kepercayaan terhadap Tuhan dipuja dan disembah dengan sebutan Wembo. Wembo adalah tokoh Hilai. Next. Bab 5, kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Ini yang merupakan alat musik tradisional masyarakat suku Abram distrik Arso, Kabupaten Kerom. Alat musik ini dianggap sakral karena alat musik
kombinasi musik. Alat musik ini ada besar dan ada juga yang kecil. Besar simpan di rumah adat dan sedangkan yang kecil simpan di rumah jadi atau rumah laki-laki di Karwari. Alat musik ini juga merupakan alat musik yang ada di Abram, Arso. Keberadaannya merupakan salah satu peninggalan sejarah masyarakat Abram. Berdasarkan hasil dan analisis data melalui observasi dan wawancara tentang Gi sebagai alat musik tradisional suku Abram Arso Kota Kabupaten Kerom, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Next. Saran. Saran kepada pembaca yang ingin mengadakan penelitian ulang atau memperluas penelitiannya agar dapat mendapatkan informasi yang baru dan dapat memberikan catatan yang terbaik di kemudian waktu. Next. Next. Oke. Baik. Baik. Arkelaus. Ya. Terima kasih Arkelaus. Tim penguji yang saya hormati, demikian presentasi skripsi dari mahasiswa teruji Arkelaus Tapior. Kesempatan tahap kedua ini saya akan berikan kesempatan kepada tim penguji untuk menyampaikan sanggahan, masukan ataupun pertanyaan terhadap skripsi dari mahasiswa teruji. Saya persilakan kepada tim penguji yang pertama, Bapak Dr. Andus Agus Samori, MSc, untuk menyampaikan pertanyaan sanggahan terhadap isi skripsi saudara mahasiswa. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Gerda sebagai pimpinan sidang ujian skripsi hari ini atas nama Arkelaus Tapior. Ya, Arkelaus bisa dengar suara Bapak? Bisa, Bapak. Oke. Baik. Ini untuk pertama kali tidak salah kita lakukan ujian skripsi menggunakan Zoom ya. Jadi jarak jauh ada media yang bisa mengkomunikasikan kita untuk saling bertatap muka, melihat muka kita masing-masing, tapi sekaligus kita bisa saling mendengar suara yang ada. Nah, sehubungan dengan ujian skripsi hari ini, pertama Bapak memberikan apresiasi ya. Pertama saya memberikan apresiasi untuk Arkelaus karena bisa mencoba untuk menulis skripsi dengan melihat pada alat musik tradisional suku Abrap di Kabupaten Kerom. Yang dalam bahasa lokal mereka sebut alat musik itu adalah Y. Ya, tulisannya Y-I-E ya, Y, bacanya Y. Oke, baik. Nah, tadi dikasih waktu 10 menit untuk Arkelaus memberikan komentar. Tadi memberikan sedikit latar belakang ya. Tadi Arkelaus ada memberikan penjelasan tentang latar belakang, kemudian ada komentar tentang dampak negatif dan dampak positif ya. Saya langsung masuk, nanti yang lain-lain saya kasih komentar kemudian. Jadi ada dampak negatif dan dampak positif. Kemudian dari penjelasan yang Arkelaus kemukakan itu tidak menyebutkan tentang, walaupun tercantum di sini ada pembatasan masalah ya, atau sekaligus mungkin disebut sebagai perumusan masalah, tidak dikomentari, langsung lompat masuk pada bab kedua ya, bab kedua tentang gambaran umum daerah atau lokasi penelitian.
Nah, di sini Bapak sedikit konsentrasi pada you punya pembatasan masalah atau rumusan masalah. Yang pertama di sini Anda tulis bahwa apakah yang dimaksud dengan alat musik tradisional musik Y? Ya, jadi kata musik ada dua. Mungkin Anda hilangkan satu, ya. Apakah yang dimaksud dengan alat musik tradisional Y pada masyarakat Abrap di Kerom misalnya, seperti itu. Jadi itu berarti ada pertanyaan bagaimana musik Y atau apakah musik Y yang ada pada orang Abrap di Kabupaten Kerom. Nah, yang kedua, bagaimana proses pembuatan alat musik Y itu. Kemudian yang ketiga, Argelaus mau bicara tentang apa makna dan fungsi alat musik Y. Nah, kita lihat 3 pertanyaan ini, Argelaus sudah mencoba menjelaskan pada bab keempat, ya tidak salah pada bab keempat, ya sebagai hasil penelitian, ya itu pada bab 4 halaman 44 tidak salah. Nanti Argelaus lihat di situ pada halaman 44 itu bab 4 tentang hasil penelitian. Dia masuk dalam kategori hasil penelitian atau pembahasan. Nah, di situ Argelaus sudah menjelaskan apakah yang dimaksud dengan Y itu sebagai alat musik tradisional pada orang Abrap. Nah, terkait dengan alat musik Y yang diteliti, diangkat oleh Argelaus, Bapak ingin tanya, kira-kira, karena saya lihat bendanya ada di sini, alat musik Y ini dia menghasilkan berapa nada? Jadi tadi dijelaskan itu, dia ada menghasilkan lubang, ya, ada lubang yang dibuat pada alat musik ini. Hanya jumlah lubang itu Bapak belum lihat di sini, ya, dari benda yang Argelaus tampilkan atau lukiskan atau foto yang ada di sini, itu cuma dipegang gambarnya hanya di situ 1.2 itu memainkan musik Y. Jadi dia punya visualnya itu cuma gambar posisi laki-laki memegang alat musik ini seperti bambu sepertinya, ya. Seperti bambu, tapi di sini pembuatannya kan dari kayu susu, ya, tidak salah. Yang panjang ke depan, kemudian tangan kanan posisi ada di atas benda tersebut, kemudian tangan kiri posisi ada di bawah. Nah, di sini tidak kelihatan lubang-lubang dari alat musik ini, sehingga Bapak mau bertanya kepada Argelaus, itu ada berapa lubang? Karena posisi jari itu akan menutup beberapa lubang atau membuka berapa lubang. Apakah hanya 1 lubang atau lebih dari 1 lubang yang diberikan pada alat musik Y ini? Nah, yang berikut kira-kira nada-nada apa saja, ya, yang dihasilkan oleh alat musik Y ini, musik tradisional Y ini. Karena begini, kalau kita bicara tentang nada, maka ada bunyi, misalnya kita bilang itu do, itu re, itu mi, itu fa, itu sol, itu la, si, dan do sebagai perulangan dari do awal. Jadi itu berarti ada 7 nada, kan begitu? Itu berarti ada 7 nada dari visual yang ada. Nah, itu berarti ada 7 nada. Nah, 7 nada itu berarti ada 7 lubang, kan begitu? Ada 7 lubang. Nah, di sini tidak terlihat berapa lubang, apakah 1 atau 2 atau 3, kemudian nada apa saja, seperti yang tadi Bapak jelaskan. Apakah itu do, apakah itu re, dan seterusnya. Yang sehingga kalau ditiup, itu menghasilkan bunyi. Bunyi do itu seperti apa, bunyi re seperti apa, dan seterusnya. Atau mungkin hanya tiga nada saja, atau dia mungkin hanya 1 bunyi.
tapi tidak jelas nadanya. Seperti dia bunyi macam kita boleh bilang bunyi triton atau bunyi tifa yang dipukul hanya bunyi, hanya mengiringi, memberikan ritmik ya pada musik yang ada untuk orang bisa dia memberikan sugesti ritmik kepada musik yang ada sehingga orang dapat mengikuti irama atau ritmik dari benda tersebut, misalnya tifa atau triton. Nah, maka dia sama dengan itu atau apa Y ini kalau dibunyikan hampir sama dengan suling ya. Suling itu kan ada berapa nada? Ada 7 nada. Yang seperti tadi Bapak sebut ada do, re, mi, fa, sol, la, si dan do. Nah, kemudian ada oktavnya ya, ada oktavnya. Ada oktav pertama, kemudian ada oktav kedua dan seterusnya. Atau cuma hanya satu oktav saja. Seperti itu. Nah, itu belum Bapak temukan di sini, nanti coba dijelaskan. Karena tadi Argelaus katakan bahwa alat musiknya ini dia sangat sakral. Ya, alat musiknya ini dia sangat sakral. Sehingga kalau dia sangat sakral, maka itu berarti dia sedikit sensitif untuk digunakan. Ya, dia sedikit sensitif untuk digunakan. Jadi berarti alat musik ini dia ditiup kapan? Kapan ditiup? Ya, ada waktu tertentu baru dia ditiup atau ketika orang senang bisa dong tiup saja. Itu yang pertama, yang kesekian ya, yang ketiga. Terus siapa yang meniup alat itu? Apakah perempuan bisa, laki-laki bisa, anak kecil bisa, seperti itu. Nah, terus berhubungan dengan ya waktu itu kemudian orangnya, kemudian peristiwa apa? Ya, peristiwa apa? Alat itu bisa ditiup. Apakah tidak tentu, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, upacara perkawinan kah, upacara apa, itu bisa ditiup, atau pada upacara-upacara tertentu baru ditiup. Nah, kemudian di mana tempatnya? Apakah di sembarang tempat, ya, ketika seseorang itu senang dia tiup atau bagaimana? Nah, ini yang mungkin Bapak ingin coba Argelaus memberikan penjelasan kepada Bapak tentang alat ini, karena proses pembuatan saya sempat lihat di sini dibilang bahannya dari kayu susu tidak salah, ya. Jadi itu berarti bukan dari bambu. Nah, dengan proses pembuatannya itu tadi disebut ada dibakar, ya dimasukkan arang untuk dibuat apa namanya lubangan di dalam sebatang pohon susu itu, kayu susu itu. Nah, sehingga dia akan menghasilkan bunyi. Jadi dia ya kembali lagi bahwa siapa yang meniup itu, ya kemudian kapan ditiup, terus untuk apa ditiup, terus bagaimana meniup dan seterusnya. Terus terkait dengan benda Y itu sendiri yang disebut alat tradisional musik orang Abrap di Kerom, itu berapa lubang, ya, terus nadanya seperti apa. Jadi kalau misalnya seperti begini, misalnya ya orang bernyanyi, entah itu vokal grup atau mungkin paduan suara, ya misalnya itu bisa diambil dipakai untuk sebagai alat musik untuk mengiringi sebuah kelompok bernyanyi, sehingga ada nada yang pasti yang mendukung bunyi dari suatu kelompok paduan suara atau vokal grup atau apa. Atau yang tadi Bapak jelaskan bahwa dia hanya sekedar sebagai pelengkap alat tradisional, dia tidak memberikan bunyi yang pasti, tapi dia seperti macam kita bilang triton begitu. Atau dia ada nada. Misalnya. Dia ada nada-nada di situ yang ada pada yang ada. Itu berarti dia terkait dengan berapa lubang yang dibuat. Atau dia kalau satu nada berarti kan cuma bunyi kan ditiup saja bunyi kalau misalnya dia dua nada berarti berarti ada dua nada, tapi kalau ada tiga bisa ini berarti ada 3 lubang karena dia menghasilkan 3 nada. Kalau 4 berarti misalnya seperti itu contoh. Nah, itu yang Bapak ingin dengar dari Argelaus, coba memberikan sanggahan atau jawaban terhadap apa yang Bapak sampaikan. Sehingga kalau memang alatnya Argelaus ada bawa, bisa ditiup di tempat sekarang ini, ditiup untuk Bapak bisa dengar. Begitu. Untuk sementara, pertanyaan saya seperti saya dengar dari
argumentasi dari Argelaus dulu. Silakan. Bisa, Argelaus? Mendengar? Argelaus aktifkan mic-nya dulu. Halo Bapak, Ya, silakan. sudah Bapak? Sudah bisa dengar? Bisa sekarang bisa. Oke, siap Bapak. Bapak untuk Bapak terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama untuk lubang pada alat musik Y. Alat musik Y Ya. itu ada 2 lubang begitu. Dua lubang. Ada Oke. dua lubang, satu di Ya. atas, satu di bawah. Oke. Ada Iya dua. Bapak. Terus, ya ada 2. Terus untuk dia punya nada Ya. itu ada 4. Yang pertama ginasi. Ya. Ginasi bunyinya itu bass. Ada 4 Nada. ya. Nada Ya. nada ada 4. Yang pertama Bass. itu ginasi. Ginasi. Ginasi dia punya bunyinya itu bass. Yang kedua? 2 gek. Gek dia punya bunyinya alto atau suara tinggi. Terus Alto. Terus yang ketiga itu kur. Kur. Kur itu dia punya bunyinya itu rendah. Kur itu rendah. Iya. Terus yang keempat yidor. Gidor. Yidor. Ya. Itu dia punya bunyinya itu untuk melengkapi ketiga nada yang tadi sudah sebutkan. Begitu. Iya. Oke. Baik, itu ada bass, ada alto, kemudian ada rendah, terus ada pelengkap ya, Bapak katakan seperti begitu. Nah, nah ini kalau misalnya ya untuk kelompok penyanyi, kalau misalnya kelompok diganti dengan suara manusia, kalau bass itu kan berarti ada pada penyanyi pria misalnya ya, yang rendah, ya toh. Nah terus alto berarti ada pada penyanyi wanita, yang rendah juga. Nah seperti itu. Nah di sini kemudian masuk pada istilah yang kau disebut kur, itu rendah. Nah itu yang kalau seperti begitu mungkin nanti ya ada penelitian lanjut untuk mungkin ada orang bisa, kalau kau mau lanjut untuk sebuah tesis misalnya untuk S2 itu bagus, Bapak mendukung. Untuk tesis kau bisa lihat. Siap Bapak, terima kasih. Rendah seperti apa? Karena bass dan alto juga sudah rendah. Itu bass itu berarti rendah, alto juga rendah. Nah kemudian ada rendah. Apakah dia lebih rendah dari alto dengan bass? Ya kalau para ibarat pakai suara wanita itu berarti pria bass, wanita alto. Dia lebih rendah dari itu atau rendah dalam kadar seperti apa? Kemudian dia sebagai pelengkap. Nah pelengkap ini maksudnya pelengkap apakah dia, karena di sini kalau kita ibarat suara kan tinggi dan rendah, kan begitu. Kalau dibagi dalam suara manusia maka ada sopran, kemudian ada alto, ada tenor, ada bass, kan begitu. Tetapi yang Bapak lihat di sini, karena kau bilang cuma 2 lubang, ya ada 2 lubang. Nah kalau 2 lubang itu berarti asumsi kita bahwa dia cuma menghasilkan 2 bunyi. Nah itu berarti mungkin bunyi yang tinggi, mungkin bunyi yang rendah, mungkin bunyi yang tinggi, bunyi yang tinggi. Mungkin ya ini Bapak katakan mungkin karena Bapak belum lihat alatnya secara dekat, tapi mungkin
lubang yang di atas itu mungkin bunyi tinggi karena posisi di atas. Mungkin ya, ingat. Ini mungkin. Nah, terus mungkin lubang yang di bawah itu bunyi rendah. Mungkin bunyi rendah. Jadi dia menggambarkan bunyi rendah pada posisi lubang yang di bawah. Kemudian lubang yang di atas mungkin posisi bunyi tinggi. Nanti yuk coba cek lagi kembali ya untuk melengkapi skripsi ini. Coba cek lagi kembali. Karena yang tadi Bapak jelaskan, Yo bilang ada empat bunyi ya, empat bunyi dari 2 lubang. Kalau memang 2 lubang itu bisa menghasilkan 4 bunyi, itu luar biasa sekali. Itu sangat istimewa. Karena biasanya 1 lubang itu menghasilkan 1 bunyi. Tetapi kalau ini 2 lubang menghasilkan 2 bunyi dengan klasifikasi seperti tadi. Ada bass, ada alto, kemudian ada rendah, terus ada pelengkap. Nah, ini mungkin harus diputar ya. Harus diputar. Kalau dijelaskan begini susah kita pahami, tapi mungkin harus dimainkan kita dengar dan diputar. Yo ada punya rekaman dari bunyi dari alat Y ini tidak? Ada. Ada. Rekaman bunyi musik Y ini. Ada tidak yang Ada. dimainkan? Ada ya? Ada, tapi saya ada simpan di ini, laptop, di dokumen. Nah, itu ya, karena kau bicara tentang alat musik, kalau kita bicara susah kita bayangkan, tetapi kalau dibunyikan baru setelah kita dengar bunyi baru kita bisa membayangkan alat itu bunyinya apakah seperti suling atau apakah seperti gitar atau seperti trompet atau seperti tifa atau triton dan seperti itu. Ya. Oke, baik. Jadi terima kasih Yo punya penjelasan apa yang tadi Yo sudah sampaikan. Hanya yang Bapak ya, saya penasaran dengan tadi Yu bilang bass itu Yinarsa, terus alto itu Gelo kah? Gelo kah? Alto. Tadi kau bilang suara alto itu Gelo ya. Kemudian suara rendah itu Kur, terus suara pelengkap itu Yidor. Ya, Yidor. Jadi ada 4 istilah menurut bahasa lokal ya. Bahasa lokal benar, di sana ya. Nah, jadi bahasa lokal. Jadi kalau bahasa lokal untuk bass itu disebut Yinarsa ya. Yinarsa ya. Yinarsi. Nah, itu untuk bass. Kalau kita Indonesia kan itu rendah sebenarnya. Bass itu rendah untuk pria. Alto juga itu sebenarnya rendah untuk wanita atau dominan suara 2. Bass itu suara 4 kan begitu. Itu didominasi oleh penyanyi pria dan penyanyi wanita yang kapasitas suaranya rendah. Nah, untuk alat ini dia sudah kasih gambaran. Berarti lubang yang satu menghasilkan bunyi yang rendah. Nah, apakah lubang itu dia berada di posisi bawah dari Y atau dia berada di posisi atas dari Y. Nah, sehingga lubang yang satu yang posisi di atas itu mungkin dia menghasilkan bunyi rendah atau bunyi pelengkap dari situ. Nah, nanti coba dilengkapi Bapak harap kau dilengkapi lagi untuk melengkapi Yu punya skripsi ini. Cukup bagus ya. Kau punya skripsi karena kau menulis salah satu alat yang sementara ini jarang digunakan. Memang betul. Jarang digunakan. Alat-alat musik paling banyak bersentuhan dengan disebut bambu. Ya, bambu. Kulintan juga bambu, kecuali angklung juga bambu, kecuali kulintan. Pada masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, mereka punya alat musik yang disebut kulintang itu dari kayu. Mereka buat dari kayu. Nah, ternyata di sini ada alat musik kayu yang menghasilkan nada yang disebut Y pada masyarakat Abrap di Kerom. Nanti Bapak harap dapat terus melakukan penelitian lebih dalam untuk lengkapi tadi. Ya, itu siapa yang bermain, kapan dimainkan, oleh siapa, di mana, dalam keadaan apa dan seterusnya. Karena itu bisa jelaskan, saya bisa jelaskan Bapak. Ya, itu. coba kau jelaskan dulu. Siap Bapak. Untuk alat musik Y yang dimainkan itu khusus hanya laki-laki tapi yang sudah terlatih begitu. Laki-laki dewasa, atau anak-anak juga bisa. Yang atau sudah laki-laki diinisiasi. Yang sudah diinisiasi. Iya, oke. Iya. Ini kau ada tulis dalam skripsi sini? Laki-laki dewasa yang sudah ada tulis. Ada. Oke. Terus ada tulis Bapak. Iya. Terus untuk memainkan alat musik
itu pada saat pesta-pesta atau upacara adat begitu. Terus memanggil warga setempat Ya. begitu. Terus macam mau perang suku begitu. Ya. Begitu baru alat musik ini dimainkan. Terus alat musik ini dia punya bunyinya itu seperti terompet, tetapi terompet itu terlalu kasar. Alat musik ini dia lembut bunyinya. Oke. Ya Begitu Bapak. berarti untuk sementara ini kesimpulan Bapak ya, Bapak belum dengar alatnya. Kesimpulan Bapak kemungkinan besar dia menghasilkan dua dada, yang satu tinggi dan yang satu rendah. Mungkin ya, ini nanti kau coba cek. Menghasilkan dua bunyi, yang satu tinggi, yang satu rendah. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa dia hampir sama dengan trompet, tapi trompet kasar. Karena trompet itu biasa menghasilkan bisa beberapa nada. Jadi dia bisa berfungsi untuk memanggilkan orang, tapi juga untuk bisa mengiringi orang ketika bernyanyi. Baik, jadi saya pikir itu Argelaus nanti dilengkapi. Terus yang berikut, mungkin Bapak sedikit komentar tentang apa namanya, secara sedikit teknis tentang ia punya cara penulisan ini. Kau perhatikan margin kiri atau margin kanan tentang penulisan supaya dia sedikit rapi. Itu yang pertama, memperhatikan margin kanan daripada skripsimu ya. Karena dia cuma di sebelah kiri saja, sementara sebelah kanan itu tulisan masuk keluar, maju keluar ya, keluar masuk keluar. Jadi dia tidak terlalu rapi. Saya pikir dalam laptop itu ada itu. Kau bisa atur, klik, kau blok dia, kemudian kau atur sehingga dia akan membentuk tulisan yang agak rapi. Itu pertama ya. Perhatikan, kau catat itu ya, margin kiri kanan untuk kau punya skripsi. Karena hampir semua dia tidak rapi sebelah kanan ya. Dia masuk keluar, masuk kemudian keluar lagi, masuk keluar begitu. Nanti kok di laptop ada. Nah, Siap, kemudian Bapak. ya, kemudian yang berikut ya, sedikit koreksi tentang penulisan ini. Hampir setiap kata itu diawali dengan huruf besar. Hampir setiap kata diawali dengan huruf besar. Ya, ini hampir semua yang kau tulis ini setiap kata diawali dengan huruf besar. Padahal huruf besar itu hanya dipakai untuk menyebut tempat, dipakai untuk menyebut nama, dipakai ketika kalimat pertama sudah diakhiri dengan titik, masuk pada kalimat berikut baru mulai dengan huruf besar. Jadi huruf besar itu hanya digunakan pada saat-saat tertentu. Misalnya nama kabupaten, nama orang, ya. Kemudian memulai dengan kalimat baru. Seperti itu. Nah, ini hampir semua dalam penjelasan ini, dalam kalimat-kalimat yang Argelaus buat ini hampir huruf besar terus. Nah, seperti itu. Jadi itu ya nanti jadi perhatian untuk Argelaus, perhatikan itu untuk perubahan. Dan saya pikir untuk sementara itu Bapak ucapkan terima kasih. Saya memberikan apresiasi untuk you punya skripsi. Terima kasih untuk dosen pembimbing yang telah membimbing Anda untuk menulis salah satu alat musik yang boleh dikatakan sudah hampir punah yang ada pada masyarakat Abrap, dan mudah-mudahan dikembangkan terus dan bisa diangkat sehingga dia tidak terlindas oleh kebudayaan baru atau kebudayaan barat yang masuk dengan alat-alat musik modern, sehingga tergeserlah alat musik itu. Sebenarnya dia dikategorikan sebagai alat musik karena dia ada dalam dia sebagai alat yang dipakai untuk membuat nada dan mengiringi orang bernyanyi atau mengiringi upacara-upacara tertentu. Baik, saya pikir untuk sementara itu yang bisa saya komentari untuk Argelaus. Terima kasih, Tuhan berkati Anda untuk menyelesaikan skripsi. Kemudian terima kasih untuk Ibu Gerda yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai penguji pertama. Dan juga terima kasih untuk dua dosen pembimbing yang sudah membimbing Argelaus dalam rangka menyelesaikan studi. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu Gerda sebagai ketua tim penguji. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Baik. Mohon maaf. Halo Ya. Argelaus. Ya,
Baik, terima kasih Pak Dr. Andus Agus Samori yang sudah menyampaikan, memberikan masukan, pertanyaan kepada saudara teruji, mahasiswa teruji. Nanti Arkelaus perhatikan itu kembali, yang bisa dilengkapi, diperbaiki, dimasukkan, Siap, Ibu. akan lagi sama-sama dengan pembimbing, dosen pembimbing. Baik, Ibu, selanjutnya. saya izin, Baik, saya keluar sebentar karena ada pertemuan iya, di kantor, jadi saya mohon izin untuk tarik diri. iya. Baik, Nanti terima ada kasih. informasi lanjut yang disampaikan pada saya. Ya, Terima nanti kasih. bisa di WA saja kan, dia punya Bisa. nilai ya. Hasilnya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Samori. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada penguji kedua. Penguji kedua siapa ya? Ibu Dr. Leni Manalip. Ibu Leni. Ibu Peon. Maaf Pak Peon, iya. Mohon maaf. Iya, penguji kedua Pak Ibrahim Peon, PhD, untuk menyampaikan sanggahan atau pertanyaan dan juga pertanyaan terhadap skripsi dari saudari mahasiswa Arkelaus. Saya persilakan Pak Peon. Terima kasih banyak untuk waktu dan selamat siang semua Bapak Ibu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang juga untuk saudara Arkelaus, Taplor yang sudah maju hari ini, dan selamat buat engkau. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi juga ada beberapa komentar. Ini mungkin saya mulai dari halaman-halaman teknis dulu. Yang pertama itu coba lihat itu daftar isi. Daftar isi itu ada tulis halamannya tidak ada, tapi yang muncul itu error bookmark not definite. Ini apa ini? Ini mungkin itu, tolong itu saya cari-cari halaman sehingga mati ada di mana begitu. Siap, Bapak. Terus yang kedua itu seperti Pak Samori baru saja sudah bicara, itu ini sebenarnya penulisan yang tidak diperhatikan, ini betul. Semua huruf dari skripsi ini dari awal sampai terakhir itu semua kata ada huruf besar. Jadi itu mungkin saya tidak tahu itu kenapa, mungkin tidak konsisten atau ada apa itu. Terus coba lihat itu di halaman di pendahuluan, itu ada contoh, ada beberapa kata yang juga ini hal teknis, tapi ini juga berdampak pada makna. Itu pertama, misalnya di Papua. Papua itu adalah tempat, di itu menunjukkan tempat, jadi harus pisah. Tapi kalau misalnya beda dengan diperbolehkan, kalau itu harus disambung kalau menjadi satu kata, atau dimakan, atau dimaknai, itu disambung. Tapi kalau di Papua, di Unseen itu harus dipisah kata-kata itu. Lalu ada juga alinea yang kedua itu di halaman yang sama. Itu di paragraf yang kedua. Dahulu kala awal penciptaan orang itu sendiri. Jadi saya juga ketemukan kata-kata macam ini ada di depan, di belakang saya kasih tanda semua. Jadi ini dahulu kala awal penciptaan orang itu sendiri. Jadi orang itu orang siapa begitu? Siapa penciptaan orang itu siapa? Karena tidak dibicarakan orang itu di atas di sini. Jadi dia langsung masuk kata orang itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengerti yang ini? Jadi kalimat macam ini ada juga di depan. Jadi harus jelas poinnya. Mungkin Arkelaus bisa lihat dan bisa koreksi begitu.
Lalu ada juga, coba lihat lagi di halaman berikut, halaman 2, yang di atas di pembukaan alinea di atas itu alat musik tradisional yang bermukim di Provinsi Papua. Ini juga nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Yang bermukim itu apakah alat musik atau manusia? Jadi kalimat macam itu juga ada beberapa 2-3 begitu saya lihat di isi dalam ini. Jadi nanti tolong disebutkan kalau ini berarti mungkin maksud Ariflaus itu apa alat musik tradisional orang apa ini suku Abrab ya di Abrab yang bermukim di Provinsi Papua. Jadi harus ke atas orang Abrab itu harus masuk di situ. Kemudian ada beberapa catatan-catatan di sini, tapi saya langsung masuk ke poin inti. Jadi sebelum saya masuk ke sana, coba kita lihat di halaman 4 itu, halaman 4 pembatasan masalah. Yang ketiga itu apa makna dan fungsi alat musik Y. Kita lihat itu di bab pembahasan itu untuk menjawab pertanyaan ini. Apa makna dan fungsi alat musik Y? Itu coba kita lihat di bab pembahasan. Apakah Ariflaus sudah bahas itu di bagian mana ya? Di bab pembahasan. Itu pertanyaan Bapak. Pertanyaan yang ketiga itu di mana? Di pembahasan itu di halaman berapa itu? Mungkin Ariflaus bisa dengar? Bisa dengar Bapak? Ariflaus, tolong dijawab. Dijawab pertanyaan dari Bapak Ibrahim Peon. Siap, Ibu. Halaman 65 kali. Saya tidak bisa dengar. Ariflaus, Ya, Ibu. Ariflaus, suara coba tolong diperjelas suaranya. Siap, Ibu. Ibu, yang pertanyaan tadi itu saya tulis di halaman 65. Halaman 65 ya. Bagaimana? Jawab. Fungsi dan makna. Halaman 65. Ya. Baik. Halaman 65 itu ada pertanyaan banyak pertanyaan muncul di situ. Siap. Pertama itu apa? Ariflaus tidak membahas di situ fungsi dan maknanya. Di halaman itu 65 itu. Karena saya tidak lihat itu. Yang kedua, saya juga ada mau pertanyaan, ada pernyataan di situ yang mengatakan bahwa itu untuk memuja pencipta yang dari disebut Bapak Kuampo. Pertanyaan saya, apa hubungan alat musik ini dengan Tuhan pencipta Kuampo itu? Hubungannya apa? Hubungan alat musik ini dengan Kuampo itu apa? Karena di sini hanya dibilang apa? Alat musik ini main pada waktu mereka memuja Kuampo sebagai pencipta. Tapi relasinya ada di mana? Hubungannya itu apa? Itu tidak disebutkan di sini. Lalu yang kedua, alat musik ini juga tidak disebutkan hubungan antara alat musik ini dengan 9 klan. Itu bagaimana? Ada hubungan dengan 9 klan itu dengan alat musik ini bagaimana? Terus bagaimana sejarahnya lahirnya alat musik ini?
Kalau kita akan mau tahu dari 9 Keler ini punya alat musik ini, berarti kita harus tahu sejarah. Dia punya sejarah lahir dari alat musik itu. Apakah bagian ini Ariflau sudah bahas di bagian lain, di halaman lain? Sejarah alat musik itu. Siapa menciptakan alat musik itu? Apa hubungan dengan alat musik itu dengan 9 Klen, dengan Kuambo? Apakah itu ada bicara di bagian itu, apa di bagian lain atau tidak? Tidak ada Bapak. Bagian lain juga belum. Dan berikut, mengapa alat musik ini dinyanyikan pada waktu ritus, tapi ritus keagamaan yang berhubungan dengan Kuambo? Jadi apa? Nanti dari situ baru kita akan lihat dia punya makna dan fungsinya. Tapi kalau kita tidak bicara itu, dia tidak akan muncul di situ. Dan di bab yang dari saudara katakan di halaman 65 itu tidak bicara barang-barang itu. Hanya di atas itu ada fungsi dan makna, tetapi fungsi dan makna itu tidak bahas di situ. Ini adalah intinya, inti dari skripsi ini. Karena pertanyaan ketiga itu bicara tentang barang itu. Betul Bapak. Jadi mungkin hal-hal itu yang ada juga beberapa catatan di sini yang saya tahu, yang saya taruh di sini, tulis di sini. Ya, nanti kalau ambil skripsi ini, misalnya lihat, tolong berbaiki di bagian ini, kan. Lebih khusus pada pertanyaan ketiga, dalam perumusan ketiga itu dengan halaman 65 itu harus dijelaskan secara baik supaya bobot dari skripsi ini dia akan muncul di sana. Oke, cukup sekian sampai di sini. Saya kembalikan waktu. Terima kasih banyak Bapak. Halo? Ya, baik. Ya. Sudah? Atau Ya. masih ada yang ditambahkan? Bagaimana mau tanggapi sedikit, Arkeolog mau tanggapi sedikit atau mau menjelaskan sedikit dari pertanyaan-pertanyaan itu? Ya, terima kasih sudah Bapak. Sudah? Yang belum saya siap. Oke. Yang belum saya siap. Yo, baik. Nanti tolong perhatikan itu ya di pertanyaan ketiga dengan halaman 65 itu. Siap Bapak. Jadi itu saja dari saya. Saya kembalikan waktu kepada pimpinan sidang dan terima kasih. Mungkin saya langsung undur karena saya ada mengajar. Jadi setelah ini saya langsung undur. Mungkin saya tidak tahu tentang nilai itu bisa diatur bagaimana. Iya. Nanti terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Peon, bisa isi nilai di Kakak Simpson saja. Tolong minta ya. Oke. Iya. Iya, baik. Oke, baik. Iya, Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ibrahim Peon, PhD, penguji kedua. Saudara Klaus? Iya. Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi masih sesi kedua. Penguji ketiga, Ibu yang akan menyampaikan sedikit lagi saran, masukan kepada Arkeolaus ya. Tadi Arkeolaus ya, dengar suara Ibu ya. Tadi dengar Ibu. Ya, baik. Penguji pertama dan penguji kedua sudah menyampaikan banyak sekali. Ibu harap Arkeolaus sudah mencatat ya, mendengar dan mencatat. Iya. Yang Ibu menambahkan saja juga beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh kedua Bapak penguji.
Dari Ibu yang pertama, Ibu minta nanti Arkelaus tolong merapikan lagi setiap lembar-lembar yang ada di dalam skripsi ini. Karena Ibu lihat dari sini mulai dari pertama bab halaman 1, halaman judul, ya halaman judul sudah, halaman persetujuan, kemudian ada lembar pengesahan, sampai dengan abstrak di belakangnya kata daftar isi. Nanti itu ini lagi ya, dirapikan. Coba nanti Arkelaus di jurusan lihat format skripsi yang sudah jadi dari mahasiswa yang kemarin mereka yudisium, dilihat kembali. Ada kemarin format juga beberapa yang Ibu sudah kirim ke beberapa temanmu. Nanti bisa dirapikan lagi ya. Siap, Ibu. Iya. Kemudian yang kedua untuk abstrak. Abstrak juga Ibu mau minta Arkelaus tolong lagi perhatikan itu kembali. Cara penulisan abstrak. Ya, di sini abstrak yang bahasa Indonesia pertama itu nanti diperhatikan menulis judul dengan nama penulis itu huruf kecil di atas, satu spasi, kemudian juga isi daripada abstrak itu. Isi daripada abstrak di sini belum tampak dengan jelas, walaupun di sini sudah ada memang metode, sudah ada. Cuma di hasil penelitian itu Anda hanya menjelaskan hasil penelitian di sini hanya Anda menjelaskan tentang pembuatan musik, alat musik ini dari generasi ke generasi, kemudian setiap alat musik ini mempunyai fungsi dan makna, tetapi harus di dalam sini tidak lagi menulis fungsi dan makna, tetapi apa? Fungsinya apa, maknanya apa, itu yang disampaikan di dalam sini. Umpamanya makna sebagai tadi dibilang sebagai apa, alat untuk memberikan informasi kan? Kalau selain alat musik apa? Itu apa? Memberikan pengumuman atau apa? Informasi kepada masyarakat. Iya. Memanggil masyarakat. Iya, memanggil masyarakat sebagai berarti maknanya itu sebagai apa? Alat atau simbol komunikasi kepada masyarakat, toh? Siap, Ibu. Memberikan tanda atau kode ya, dalam tanda perang, dalam memberikan ada pengumuman, itu lewat itu. Jadi isi daripada itu yang harus ditulis di dalam sini. Karena abstrak ini inti daripada tesis skripsi Anda. Jadi harus ditulis di situ. Fungsinya juga, tidak hanya tulis fungsi, tapi isi dari fungsi ini apa? Fungsi sebagai alat musik, sebagai tadi, dipakai di dalam perang, ada juga sistem religinya yang tadi toh pemujaan terhadap apa tuh. Iya, jadi fungsi ini juga harus jelaskan, fungsi dalam musik tari apa, fungsi dalam religi apa, begitu. Pemujaan ini apa, Siap, jadi Ibu. harus ditulis, rincikan itu. Siap. Oke, Makasih, kemudian Ibu. Siap. tadi sudah penulisan, tadi sudah banyak disampaikan, cuma Ibu mau tambahkan di sini spasi. Penulisan skripsi itu dia punya spasi itu dua spasi, nanti diatur. Kalau Ibu lihat ini hanya 1,5 mungkin yang kau pakai. Kemudian, Benar, Ibu. iya, yang margin kiri tadi sudah disampaikan ya, kiri kanan oleh Bapak penguji, dua penguji pertama sudah. Yang berikut yang Ibu lihat, paragraf atau alinea, Anda harus perhatikan itu. Setiap paragraf dan alinea tidak cara penulisannya kayak begini, dikasih jarak paragraf 1 dengan di atas ya, harus diperhatikan. Ada agak condong 1 senti ke sebelah kanan masuk. Nanti diperhatikan itu kembali. Oke, kemudian pertanyaan Ibu sebenarnya ingin tahu di bab pertama, alasan pertama itu kenapa Arkelaus menulis ini? Mengambil alat musik ini. Arkelaus tinggal di situ berapa lama? Terlibat dengan masyarakat di Kerom itu berapa lama? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ambil judul skripsi yang ini karena alat musik ini sudah mau punah begitu, Ibu. Sudah
dari generasi ke generasi saat ini sudah jarang sekali untuk tampilkan alat musik ini. Jadi dari masuknya budaya luar, menguasai di seluruh Kabupaten Kerom, terutama suku Abrap, itu tidak ada ini budaya asli setempat. Dan sampai saat ini di suku Abrap bahasanya pun sudah punah. Iya. Terus alat musik ini juga sudah punah, hanya tua-tua adat saja yang masih tahu sampai saat ini. Itu yang saya pilih. Iya. Baik. Kemudian kalaupun, minta maaf, kalau tadi Anda katakan bahwa ini sudah mau punah, apakah dengan punahnya ini ada berpengaruh terhadap kebudayaan orang Arso? Menurut ini, Archelaus, apa dampak nanti dari kalau dia punah, dia hilang? Apa pengaruhnya terhadap unsur-unsur budaya yang lain? Karena Anda menulis tentang fungsi, berarti ada keterkaitan antara musik ini dengan fungsi-fungsi dalam kehidupan orang Arso atau Abrap itu. Kira-kira apa pendapat Archelaus? Kalau suatu saat dia akan punah, apa yang menjadi masalah terhadap kebudayaan orang Abrap? Baik Ibu, misalnya kalau budaya alat musik ini punah, Archelaus? Halo? Terputus kah Archelaus? Archelaus? Jaringan kah? Dia kayaknya terputus Ibu. Terputus, iya. Sudah masuk lagi. Oke. Archelaus? Aktifkan mic-nya dulu, Archelaus. Aktifkan mic-nya, tidak kedengaran suaramu. Archelaus? ya Ibu. Iya. Iya, kok jawab sudah satu pertanyaan Ibu itu saja. Kalau benda itu, Ya, Ibu, siap. itu sudah hilang, apa dampaknya dalam kebudayaan orang Abrap atau orang Arso? Baik, Ibu saya akan jawab. Kalau budaya suku Abrap sudah punah, itu sangat pengaruh yang dampak besar bagi generasi penerus, terutama untuk generasi ini. Terutama untuk generasi saat ini, mereka pastinya sama saja mereka tidak punya jati diri atau harga diri begitu. Identitas. Ya, tidak punya identitas begitu. Jadi saya sengaja ambil supaya budaya ini harus tetap eksis begitu. Iya. Walaupun budaya luar masuk di suku Abrap, tetapi karena generasi saat ini masih mempertahankan untuk budaya mereka, sehingga tidak bisa budaya
luar atau budaya asing tidak segampang itu untuk masuk di situ. Iya. Baik. Ibu sengaja tanya karena kau bukan orang dari Abrap, toh? Iya, toh? Iya, Ibu, benar. Iya, tapi kau punya Benar, Ibu. kepedulian yang tinggi terhadap kebudayaan orang Abrap. Karena Ibu juga Ya. berpikir begini, kalau tadi fungsinya untuk berperang, fungsi untuk memberikan informasi, pengumuman, kalau kita lihat kan fungsi-fungsi ini kan sudah tergantikan dengan media yang sekarang, alat-alat yang sekarang HP atau laptop dan lain-lain, apa WA dan sebagainya, toh? Berarti kan sudah Benar, Ibu. fungsi-fungsi itu sudah beralih ke benda atau alat-alat yang lain. Cuma yang tadi Ibu bilang, adakah tadi relasi atau fungsi daripada Yi ini dengan kebudayaan yang masih dipertahankan sampai sekarang, umpamanya yang tari-tarian tadi itu. Oke. Mungkin nanti di bab yang tadi halaman 56 yang tadi Pak Ibrahim Peon tanyakan itu, kok bisa kasih tanda lagi, perjelas itu fungsi daripada Yi dengan dia punya itu makna. Ya, makna dan fungsi daripada itu. Iya, kemudian yang berikut itu di bab isi itu, pembahasan itu alat-alat ini apakah bisa dimiliki oleh semua masyarakat ataukah hanya orang-orang tertentu saja musik ini? Oh, itu tidak sembarang, Ibu. Tidak sembarang. Oh, iya. Itu orang-orang yang sudah mahir begitu, orang-orang yang sudah mahir terus itu hanya tua-tua adat saja. Iya, maksudnya yang sudah mahir, yang tua-tua adat itu harus disebutkan siapa. Apakah berdasar klan marga? Tua adat dari marga ini siapa yang pegang? Kenapa dia yang pegang? Begitu. Itu harus dijelaskan lagi ya. Siap, Ibu, baik. Iya. Supaya orang baca mereka bisa tahu yang tadi dikatakan dengan 9 klan. Kalau 9 klan, apakah klan-klan itu kalau dia yang punya berhak untuk memegang itu siapa? Kemudian untuk apa dia pegang itu dan bagaimana? Ya, itu. Kemudian Ibu tanya lagi, Yi ini sendiri Arkeolaus juga sudah pernah pegang atau mainkan? Sudah pernah, Ibu. Bisa. Sudah pernah pegang, sudah pernah praktekkan. Tapi dari tadi kok bilang bahwa itu harus orang yang sudah inisiasi baru bisa. Ini yang kecil. Ini yang kecil itu taruh di rumah juga tidak apa-apa. Tapi yang besar itu yang taruh di rumah. Oh. Iya. Oke, karena Ibu kira itu masuk ketika anak-anak di sana diinisiasi baru mereka bisa mengenal alat itu, bisa menggunakan dan sebagainya. Terus pertanyaan yang terakhir dari Ibu, pernah kok menyaksikan alat ini dipakai dalam tarian adat di sana? Ya? Di sana belum pernah. Pernah? Belum pernah, Ibu. Oh, belum pernah. Iya, baik. Ya, oke. Saya waktu itu hanya menyaksikan festival danau. Arkeolaus Ibu telah dengar kok suara? Bisa dengar kah, Ibu? Ya, sudah, ini baru jelas, ya. Ah, ya, Ibu. Iya. Oke. Terus ya, kalau ya Ibu pikir mungkin itu saja 3 pertanyaan dari Ibu. Kemudian Ibu harap kok bisa perhatikan yang tadi ya, catatan yang tadi, dirapikan kembali semua. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kau lengkapi lagi dalam data ini, nanti harus dilengkapi ya. Ya, terima kasih, Ibu. Baik. Dari Ibu itu saja, Ibu cukup. Ibu minta untuk nanti Arkeolaus perhatikan kembali semuanya. Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada tim pembimbing skripsi, kepada Bapak pembimbing 2, Pak siapa? Pak Ucup.
kasih Usman saya ya, duluan. pembimbing dua. Kasih ke saya duluan, Bu. Oh ya Pak pembimbing satu. Itu Silakan. terakhir itu Pak Usman. Iya, baik. Terima Silakan. kasih, Siap. terima kasih Bu Ketua Ujian. Saudara Arkelaus, nanti artinya semua hal itu nanti kita kembali lihatnya. Jadi saya tidak ada pertanyaan, tapi semua hal yang tadi ditanyakan berkaitan dengan teknis penulisan itu kita sudah diskusi. Jadi nanti coba dicek, ditulis berdasarkan aturan kiri kanan muka belakang itu, ya, atas bawah, atas 4, kiri kanan 3 dan bawah 4 itu nanti coba itu. Lalu penggunaan huruf besar itu saya sudah komentari, nanti kita lihat kembali Arkelaus ya, Arkelaus. Saya pikir apa yang sudah disampaikan tim penguji, saudara Arkelaus nanti bikin dalam bentuk matriks, lalu kita diskusikan. Saya pikir itu saja Ibu. Saya dengan Pak Usman prinsipnya siap untuk memperbaiki. Baik. Supaya bisa lebih sempurna lagi, lebih baik lagi hasil tulisannya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Simon Abdi Frank, MSI yang selaku pembimbing satu yang sudah menyampaikan juga catatan-catatan penting bagi saudara teruji mahasiswa Tapyor. Silakan saya beri kesempatan kepada pembimbing 2. Baik. Terima kasih atas kesempatannya pimpinan sidang. Sebenarnya ada banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ternyata sudah ditangkap duluan oleh penguji yang lain. Sebelumnya itu ada naskah skripsi yang dikirimkan oleh mahasiswa yang bersangkutan ke saya itu sudah ada, maksudnya hal-hal teknis sudah saya ubahkan apa dan segala macam, tapi ternyata pas di print saya lihat naskahnya, loh kenapa masih begini, ternyata mungkin yang terprint ini masih naskah yang lama. Kalau naskah yang baru sudah saya perbaiki, apalagi terkait masalah kiri kanan, mungkin Arkelaus tidak lihat ya waktu pembimbingan terakhir itu, makanya hasilnya seperti ini. Kemudian untuk masalah fungsi dan makna, sebenarnya yang paling bertanggung jawab akan hal itu adalah saya, karena pada saat melihat skripsi ini, misalnya kalau judulnya hanya sekedar alat musik, hanya sekedar mendeskripsikan, tidak ada konsep-konsep atau teori yang digunakan untuk menganalisis. Itulah sebabnya saya menambahkan bahwa di belakangnya itu adalah fungsi dan makna. Sudah ditambahkan, tapi memang kurang mendalam fungsinya apa dan makna alat musik itu bagi masyarakat suku Abrap sendiri. Nanti perbaikan kita akan tambahkan di situ, dan pembimbing juga akan bekerja keras untuk melengkapinya. Tapi memang ada beberapa hal yang menjadi catatan. Sekira Arkelaus juga sudah tambah padahal belum. Yang pertama itu, kalau yang belum disinggung itu adalah metode. Di bagian metode itu belum dijelaskan siapa-siapa saja yang menjadi informan dalam penelitian itu. Arkelaus tambahkan ya. Misalnya ada beberapa informannya, dituliskan di situ siapa namanya, usia, kenapa memilih informan itu, dan sebagainya ya. Kemudian tadi juga saya baru tahu ternyata ada alat musik Y yang besar, ada yang kecil. Yang kecil mungkin dimiliki oleh perwakilan dari setiap klan, dan alat musik yang besar itu disimpan di rumah kepala suku yang ada di situ, di tempat yang sakral itu belum dijelaskan juga. Kalau dari saya sekedar masukan-masukan saja, dan untuk masalah teknis nanti Arkelaus perbaiki ya, atau cek kembali file yang saya kirimkan itu. File yang saya kirimkan tidak begini, saya sudah ubah semua huruf-hurufnya, rata kiri kanannya sudah saya perbaiki waktu pembimbingan. Dan memang kalau misalnya konsep-konsep atau teori mengenai fungsi dan makna itu belum dijelaskan secara mendalam, dan itu catatan penting untuk perbaikan supaya skripsi ini juga terlihat perspektif yang digunakan seperti apa, tidak hanya sekedar mendeskripsikan alat musik itu, tapi ada analisisnya. Dan itu masukan dari Pak Ibrahim Peum tadi, Ibu Gerda, dan Pak Agus Samor itu sangat bagus ya untuk penyempurnaan naskah. Saya harap
Argelaus mencatat semua dan kita akan perbaiki itu sama-sama. Proses pembimbingan masih akan berlanjut untuk penyempurnaan naskah itu. Saya kira seperti itu, pimpinan sidang. Saya kembalikan ke Ibu Gerda. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Usman, pembimbing kedua. Saya pikir semua yang tadi disampaikan itu sangat penting ya, si Archelaus. Nanti setelah ini bisa Anda diskusikan kembali lagi untuk merapikan lagi ya skripsi Anda. Baik, dengan demikian sesi pertama dan kedua telah kita lalui. Kita akan masuk ke sesi ketiga, diskusi untuk penetapan hasil ujian skripsi saudara. Untuk itu sidang skripsi ini saya skor sementara 2 ke 3 menit, kita akan buka kembali. Ya, Saudara Archelaus, mungkin Saudara Archelaus bisa keluar dulu ya, keluar sementara. Nanti Archelaus saya kasih ke room nanti dia sementara di waiting room dulu. Jadi nanti saya kasih Archelaus di waiting room dulu sementara sambil menunggu dosen-dosen berdiskusi. Atau Bapak gitu. Mungkin Pak pembimbing, Pak Api dan Pak Usman, bisakah kita sepakat saja ya, nilainya untuk dia lanjut saja ya, lulus ya. Dengan perbaikan. Ya. Baik, kita langsung saja ya, tidak keluar baca. lagi ya. Langsung baca. Nilainya nanti diumumkan kemudian. Iya, terima kasih. Saya langsung saja ya. Baik, kalau begitu dia kembali lagi ya. Langsung berdiri, sudah berdiri. Langsung berdiri saja, Archelaus. Oh, sudah keluar kah? Sudah masuk lagi, Bu. Sudah masuk lagi. Oh ya, baik. Oke. Archelaus. Oh, suara di mana nih? Di Arso Kota kah? Panggil Usman. Archelaus coba ini Ya. Oke. Halo Ibu. Belum masuk gitu. Ya, siap, Archelaus. Iya, langsung saja ya Ibu, kami mau tutup ujian ini. Jadi, ya, Archelaus siap ya untuk mendengarkan hasil. Iya, Bapak. Ya, tim penguji yang saya hormati, sidang ujian skripsi siang hari ini skor saya buka kembali. Ya, saya akan mengumumkan hasil ujian skripsi pada siang hari ini dari saudara teruji mahasiswa Archelaus Tapior. Saya mohon saudara berdiri dengan sikap sempurna, berdiri walaupun di tempat saudara sendiri. Ya, tim penguji yang saya hormati, saya akan bacakan hasil ujian skripsi dari saudara Archelaus Tapior. Ya, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 5 November tahun 2020, di jurusan Prodi Antropologi Sosial telah berlangsung sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa Archelaus Tapior NIM 2016 03 11 02 401. Saudara Archelaus telah menyampaikan skripsinya yang berjudul Yi Alat Musik Tradisional Suku Abrap Kabupaten Kerom, Papua. Bapak Ibu tim penguji sudah menyampaikan banyak pertimbangan, pertanyaan, dan saran masukan, dan telah dipertimbangkan semua dari hasil jalannya ujian tersebut. Dan kami memutuskan bahwa saudara mahasiswa Archelaus Tapior dinyatakan lulus dengan nilai yang akan diumumkan kemudian. Catatan, saudara akan bertemu kembali dengan pembimbing untuk merapikan atau menyempurnakan skripsi Anda agar Anda bisa menyelesaikan
dan bisa ikut dalam yudisium dan wisuda di semester berjalan ini. Demikian tim penguji ujian skripsi pada hari ini, atas nama atas nama tim pelaksana, dekan dan PD1 Visip Uncen, dan tim penguji Bapak Dr. Andus Agus Samori, Bapak Dr. Ibrahim Peon, Ibu Gerda Numberi, dan pembimbing 1 Pak Dr. Simon Abdifrang MSc dan Usman Idris Esos MSI. Demikian saya mengumumkan hasil ujian skripsi dari mahasiswa dari mahasiswa Arkeolaus Tapior pada siang hari ini. Sidang ujian skripsi saya tutup kembali. Ya, selamat untuk Arkeolaus. Bapak Ibu, terima kasih untuk ujian siang hari ini. Saya kembalikan kepada host untuk mengatur sesi berikutnya. Ya, Arkeolaus, selamat. Terima kasih banyak Arkeolaus. Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Selamat Arkeolaus. Ya. Terima kasih lagi. Partner, Pak Usman, Pak. Terima kasih Kakak Abner. Terima kasih Bapak Usman. Bapak Simon. Oke. Sesi yang kedua. Arkeolaus besok ya, mulai pembimbingan. Ya, Bapak, hormat. Oke. Iya. Oke, Arkeolaus keluar. Ibu juga keluar. Ya, Pak. Ibu. Iya. Pak Abner. Iya, Ibu. Mereka lanjut ya. Nanti tim pengujinya Iya. mungkin sudah siap ya. Iya. Saya sampaikan dulu ke Ibu. Ya. Baik, saya keluar dulu.